Seperti biasa nih kalau acara Singgakan Safira, banyak sekali para wanita, para ibu-ibu yang bertanya kepada saya. Nah, ini ada salah satu peserta yang di acara Afternoon High Tea Safira yang bertanya kepada saya. Kita ketemu dengan ibunya, yuk. Maaf ya ibu ya, menunggu nih tadi ibu karena di dalam mau tanya apa? Iya. Ada yang ditanyakan apa nih bu? Sebenarnya kan saya tuh keguguran berulang. Keguguran berulang, Iya. berapa kali? Saya 3 kali dalam 2 tahun. 3 kali dalam 2 tahun. Di Iya. umur kehamilan berapa aja tuh? Yang pertama 5-6 minggu, yang kedua sudah menginjak sama sekitar itu 10 minggu, yang ketiga itu mau 12 minggu. 12 minggu. Ini Iya. sebelumnya maaf saya tanya, ibu sudah ada anak? Sudah. Bu anaknya berapa? 3. 3. Usia berapa aja nih anaknya? Usia 12 tahun, 9 tahun, sama 6 tahun. Dan Oke. semuanya cowok. Oh, saya bisa tangkap ibu. Jadi ibu sudah punya anak 3, kemudian ibu pengen anak laki 3, ibu pengen punya anak perempuan. Betul. Oke, jadi ibu berusaha hamil lagi, tapi 3-tiganya kemudian terjadi keguguran. Iya, betul. Ya, boleh nih saya tanya, usia ibu berapa sekarang? Saat ini 40. 40, suami? Suami sama ada 40. Oke, jadi sebenarnya kalau dari cerita ibu ya kemungkinannya adalah masalah di kromosom. Karena memang kalau wanita hamil di usia yang memang sudah masuk risiko, artinya di atas 35 tahun, itu kemungkinan ada penurunan kualitas dari sel telurnya. Ya, jadi kemungkinan terjadinya masalah pada kromosom sel telur itu ada. Kemudian juga berkaitan juga dengan faktor sperma. Ya, jadi karena suami ibu juga usianya sudah 40, biasanya juga akan ada terjadi perubahan atau penurunan kualitas dari sperma. Ibu masih mau hamil lagi kan? Saya sih mau dong. Iya, jadi artinya gini, ibu masih kita berikan optimisme untuk bisa hamil lagi. Tapi memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu untuk kehamilan yang berikutnya. Prosesnya berapa lama ya dok ya? Sebenarnya prosesnya bisa dibilang lama, bisa dibilang sebentar. Tapi yang simpel adalah beberapa poin yang kita periksa. Satu adalah mengenai fisik ibu sendiri. Artinya ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya keguguran berulang. Ya, kita cek dulu rahim ibu, kita cek dulu apakah ibu ada masalah hormonal atau tidak. Kita cek dulu juga nanti bagaimana kondisi di dinding rahimnya, ya. Kemudian kita juga bisa cek bagaimana kondisi dari sel telurnya itu sendiri. Jadi kita bisa lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kalau semua sudah diperiksa, kita bisa pastikan nih apakah ibu masih punya harapan untuk hamil lagi dengan kondisi yang baik atau tidak. Jadi maaf ya, ini secara realitas kita mesti lihat keadaannya. Jadi nanti kita cek nih hormon ibu, kita cek rahim ibu, kita cek kemudian darah ibu kita cek, karena ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan terjadi masalah pada kehamilan berikutnya. Kemudian yang berikutnya dari pihak suami, maaf. Pola hidup suami sehat ya Bu ya? Nggak ngopi, nggak ngerokok? Nggak merokok. Olahraga teratur? Olahraga ya seminggu sekali. Seminggu sekali, oke. Ada begadang nggak? Enggak. Nah, ya ini kita bertanya mengenai suami adalah kita bicara mengenai kualitas sperma. Jadi kalau lifestyle suami ibu bagus, kalau pola hidupnya bagus, maka kita harapkan si spermanya bagus. Cuman untuk lebih fokusnya lagi atau lebih tajamnya lagi, kita bisa periksa kualitas sperma dengan namanya pemeriksaan DNA fragmentasi test atau pemeriksaan namanya halo test. Di situ nanti akan dilihat bagaimana masalah DNA fragmentasinya. Kalau terlalu banyak di atas 30%, maka sebaiknya kita turunkan dulu, karena kalau DNA-nya di atas 30%, DNA fragmentasi indeksnya, maka kemungkinan terjadi blighted ovum tadi yang bercerita jadi kehamilan yang kosong yang tidak berkembang dengan baik itu juga akan meningkat. Ya, jadi saya tetap optimis ibu masih bisa hamil lagi ya. Tapi memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Iya, jadi pas setahun ini saya benar-benar berhenti. Suami saya bilang stop karena rasanya sakit banget. Oke, ya suami mungkin melihat penderitaan ibu dengan keguguran yang berulang, kemudian suami ya dengan rasa sayangnya, oke. Tapi kalau ibu masih pengen, ya dari sisi manusianya, dari sisi medisnya kita masih bisa melakukan pemeriksaan dan kita masih bisa memberikan harapan. Tapi sekali lagi kita kembalikan pada Yang Maha Kuasa di atas. Gimana Allah ya. Ya. Ya, jadi untuk yang ingin hamil lagi dengan usia yang sudah masuk risiko tinggi, lakukanlah pemeriksaan terlebih dahulu agar kehamilannya bisa berkembang atau bertumbuh dengan baik. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.